Akhirnya, Priok memeluk Citra erat-erat. Dia tak tahu lagi harus bagaimana. Tapi begitu dipeluk, gerakan Citra malah redam. Tubuhnya berhenti kejang-kejang, kakinya tak lagi menendang-nendang, lalu terdiam. Priok pun bernapas lega, tapi sekaligus heran. Citra kini meringkuk dalam pelukannya. Gadis itu menggeram halus, sambil mengusap-usapkan pipinya pada lengan Priok. Tak ubahnya peliharaan jinak yang tengah bermanja pada tuanya. Pak Cipto melirik dari kaca spion tengah. Sorot matanya tajam menyaksikan adegan itu. Entah apa yang ada dalam pikirannya, dan mobil pun terus kencang melaju. Pak Cipto duduk termenung. Ditatapnya pintu kamar Citra yang tertutup rapat. Putri kesayangannya itu kini tertidur setelah melalui peristiwa yang menegangkan. Untungnya, anak itu cepat dibawa pulang. Kalau tidak, tak terbayangkan apa yang terjadi. Lelaki itu kemudian masuk ke dalam kamarnya, lalu mengambil sebuah kunci dari dalam laci. Kemudian melangkah menuju kamar kosong, lantas membuka pintu perlahan-lahan. Pak Cipto diam terpaku di ambang pintu. Dipandanginya seisi kamar, meski tak banyak yang bisa dia lihat. Hanya ada ranjang kayu berukir, wadah berisi kembang dan dupa, serta kursi tua dan cermin yang tergantung pada dinding putih yang kusam. Dia melangkah masuk, menutup pintunya rapat-rapat, lalu menguncinya dari dalam. Dia kembali layangkan pandangan, menjelajah seisi ruangan seolah tengah mencari sesuatu. Waktunya hampir tiba, tak lama lagi semuanya akan selesai. Pak Cipto berbicara entah pada siapa, tapi dari raut wajahnya, dia yakin kalau suaranya bakal didengar. Mendadak, ada angin yang berhembus entah dari mana. Pak Cipto seketika merinding, lalu terdengar suara berisik dari sudut ruang yang gelap. Pak Cipto pun terdiam, seolah menyimak. Wajahnya tegang, namun tak tersirat sedikit pun rasa takut dari pancaran matanya. "Kamu harus tepati janjimu," ucap Pak Cipto, seolah berbicara pada seseorang. Untuk sejenak Pak Cipto masih tak bergeming, lalu berbalik pergi meninggalkan kamar itu. 2 jam kemudian, Bu Prapti datang membawa secangkir kopi, lalu meletakkannya di depan Pak Cipto yang kini sudah duduk di kursi teras. "Ini Pak, kopinya," ucap Bu Prapti. "Terima kasih ya. Priok kemana?" tanya Pak Cipto. "Ada di belakang Pak," jawabnya. "Suruh dia kemari," suruh Pak Cipto. Bu Prapti mengangguk patuh. Wanita itu bergegas mendatangi Priok yang kemudian datang menghadap. "Bapak panggil saya?" Priok bertanya dengan hati was-was. Dia yakin bakal kena marah akibat lalai menjaga Citra. "Duduk, duduk." Priok menuruti perintah Pak Cipto, lalu duduk di hadapan lelaki itu. Sementara Pak Cipto menghirup kopi hitamnya yang masih mengepulkan asap. Pak Cipto menatap Priok lekat-lekat. Sorot matanya begitu tajam. Priok langsung menundukkan kepala. Dia pasrah. Dia tahu kalau dia sudah melakukan sebuah kesalahan besar. "Kamu sayang sama Citra?" tanya Pak Cipto tiba-tiba. Priok pun terkesiap. Dia benar-benar tak siap. Pertanyaan tak terduga itu justru membuat kepalanya makin tertunduk. Dia yang tadinya mengira bakal dimarahi, kini malah tak tahu bagaimana menyikapi pertanyaan itu yang teramat peka. "Kenapa diam? Tolong jawab pertanyaan saya sejujur-jujurnya. Kamu sayang sama Citra?" Pak Cipto mengulangi pertanyaannya yang membuat Priok makin tertekan. Dada Priok berdegup keras, lidahnya keluh, tenggorokannya tercekat. Dia merasa seperti tengah ditelanjangi tanpa mampu melakukan perlawanan. Bagaimana bisa dia menjawabnya? Nyalinya tak cukup besar untuk memberikan pengakuan sakral itu di hadapan Pak Cipto. Bahkan sekedar untuk membuka mulut pun terasa sulit. Andai saja orang lain yang bertanya, mungkin situasinya akan berbeda. Tapi Priok tak bisa membuat Pak Cipto menunggu terlalu lama. Akhirnya dia mengangguk pelan tanpa berani berucap sepatah kata pun. Lalu siap dengan segala risiko yang harus dia tanggung dari pengakuannya itu. Pak Cipto pun mengangguk-angguk seolah paham akan sesuatu. "Priok, kamu anak yang baik. Makanya selama ini saya tak ragu meminta kamu untuk menjaga Citra. Jadi saya minta apapun yang terjadi nanti, kamu harus terus menjaga dia.
ucap Pak Cipto kepada Priok. Sekali lagi, Priok menganggukkan kepalanya meski hatinya heran mengapa Pak Cipto berkata seperti itu. Seperti ada kekhawatiran yang tersirat dari kalimatnya. Sebuah erangan dan teriakan dan suara benda terbanting membuat Pak Cipto dan Priok kaget. Keduanya lantas berlari mendatangi sumber suara itu. "Bu, ibu kenapa?" Priok pun terkejut melihat ibunya meringkuk ketakutan di sudut dapur. Ada setan, matanya merah, rambutnya putih," ucap ibunya. Bu Prapti terbata-bata sembari menuju ke arah kamar Citra. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Demi mendengar hal itu, Pak Cipto langsung berlari menuju kamar Citra. Sementara Priok masih berusaha tenangkan ibunya. "Citra, Citra!" Terdengar suara Pak Cipto berteriak memanggil-manggil Citra. Priok tersentak. Firasatnya mengatakan kalau ada yang tak beres. Dia pun berlari ke kamar Citra, lalu mendekati Pak Cipto yang tengah kebingungan di dalam kamar Citra yang nampak kosong. "Citra kemana, Pak?" Pak Cipto hanya menggeleng. Dia terlihat panik dan cemas. Lelaki itu lantas bergegas ke kamar kosong, sementara Priok terus mengikutinya. Pak Cipto cepat-cepat membuka pintu kamar itu, lalu menyeruak masuk. Sementara Priok hanya berdiri di ambang pintu dan cuma bisa diam menyaksikan Pak Cipto berteriak-teriak penuh amarah di dalam sana. "Mana putriku? Kamu bawa kemana putriku? Kamu sudah berjanji." Mendadak ada angin yang berembus melewati Priok hingga membuatnya tengkuknya merinding. Apalagi dia seperti mendengar suara-suara aneh dari dalam. Priok pun mundur beberapa langkah, sementara matanya terus memperhatikan Pak Cipto yang kini seolah tengah menyimak dengan tangan terkepal. Tak lama, suara-suara itu menghilang. Pak Cipto pun berbalik badan, lalu keluar dari dalam kamar sembari memberi perintah pada Priok. "Ikut saya," ucap Pak Cipto. "Kemana, Pak?" jawab Priok. "Nanti saya jelaskan. Citra dalam bahaya, makanya kita harus cepat-cepat temukan dia." Pak Cipto melangkah tergesa-gesa menuju halaman depan, sementara Priok menghampiri ibunya yang masih terduduk lemas di lantai dapur. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" ucap Priok. Baru saja Bu Prapti hendak membuka mulut, terdengar suara Pak Cipto yang berteriak memanggil dari luar sana. "Priok, ayo!" panggil Pak Cipto. "Mau kemana, Yok?" tanya Bu Prapti heran. "Mau cari Citra, Bu, dia hilang," ucap Priok. "Ah, hilang lagi? Hilang bagaimana?" tanya ibunya. "Gak tahu, Bu, tapi di kamarnya dia gak ada." "Bu, Priok mau pergi dulu ya? Ibu gak apa-apa kan kalau Priok tinggal sendirian?" tanya Priok. "Iya, gak apa-apa. Kamu pergi sana, cari Mbak Citra sampai ketemu," ucap ibunya. Priok pun mencium tangan ibunya, kemudian berlari mendatangi Pak Cipto yang sudah siap di balik kemudi. Priok cepat masuk ke dalam mobil yang segera dipacu Pak Cipto dengan kencang. Sepanjang perjalanan, Priok hanya terdiam. Dia sama sekali tak tahu hendak dibawa kemana. Sementara pikirannya ngelantur kemana-mana. Apa yang sebenarnya terjadi? Kemana Citra pergi? Bagaimana bisa dia hilang begitu saja tanpa bekas? "Yok, kalau nanti terjadi apa-apa, kamu harus berjanji untuk terus jaga Citra," ucap Pak Cipto memecah keheningan. Sementara matanya tak lepas terus memperhatikan jalan. Iya, Pak, tapi maaf, ini sebenarnya ada apa?" tanya Priok kepada Pak Cipto. Pak Cipto tak langsung menjawab. Raut wajahnya menyiratkan keraguan-raguan. Tapi akhirnya lelaki itu kembali membuka mulutnya. "Sekarang kamu dengar baik-baik. Ada sesuatu yang akan saya ceritakan tentang Citra dan ibunya. Sesuatu yang sudah saya sembunyikan sejak dulu." Priok pun seketika menoleh, menatap Pak Cipto yang kembali diam sambil menghela napas. Kemudian lelaki itu pun mulai bertutur mengisahkan sebuah cerita panjang. Ibunya Citra berasal dari keluarga yang secara turun-temurun memuja iblis. Saya baru tahu hal itu setelah kami menikah. Sejak dulu iblis itu memberikan segalanya, harta, kedudukan, dan perlindungan dengan imbalan nyawa dari salah satu anggota keluarganya. Tapi ibunya Citra sebagai keturunan berikutnya tak mau lanjut memuja iblis itu. Iblis itu murka. Malam itu dia mengambil ibunya Citra, lalu mengancam akan membawa Citra yang waktu itu masih balita. Saya ketakutan dan tak berdaya. Saya memohon pada iblis itu agar tidak membawa Citra,
dan mau kembalikan ibunya. Akhirnya iblis itu menawarkan saya sebuah perjanjian. Dia berjanji tak akan membawa Citra asalkan saya mau memberi persembahan 15 bayi, dan saya terpaksa setuju. Tapi sebagai jaminan kalau saya tidak ingkar, iblis itu tetap menyandera ibunya Citra yang akan dikembalikan setelah perjanjian itu selesai. Cerita Pak Cipto. Ya Allah, 15 bayi Pak. Lalu selama ini Bapak sudah kasih berapa banyak bayi buat iblis itu Pak? Tanya Priok. Sudah genap 15 Yok. Selama ini bayi-bayi itu saya dapatkan diam-diam dari orang suruhan saya dengan imbalan uang. Tak ada yang tahu, bahkan bapakmu sendiri. Padahal dia yang setiap tahun selalu mengantar saya pergi ke tempat iblis itu. Tapi iblis itu ternyata ingkar janji. Setelah semuanya selesai, bukannya mengembalikan ibunya Citra, iblis laknat itu malah benar-benar membawa Citra pergi. Bahkan sebelumnya dia terus mengganggu Citra dengan berkali-kali merasuki Citra saat malam purnama. Iblis itu seolah-olah ingin menunjukkan kuasanya dan mengingatkan saya agar saya tak lalai menyelesaikan perjanjian. Tapi sekarang justru dia yang ingkar. Lanjut Pak Cipto. Priok pun hanya bisa diam. Sebuah kisah panjang yang menyeramkan baru saja dia dengar. Dia tak mampu berkata-kata. Kini dia begitu khawatir akan keselamatan Citra. Sementara itu Pak Cipto terus saja bercerita. Cerita bagaimana selama ini batinnya tersiksa menyaksikan begitu banyak bayi yang dibunuh tepat di depan matanya. Juga cerita tentang kamar kosong, kamar yang jadi saksi bisu ibunya Citra menghilang. Kamar yang selalu disediakan kembang dan sesaji karena Pak Cipto percaya kalau jiwa istrinya masih ada di dalam kamar itu, meski tubuh kasarnya ada dalam kekuasaan sang iblis. Mobil terus melaju, menggilas jalan aspal menembus malam diterangi cahaya purnama. Priok tak tahu sudah seberapa jauh jarak yang telah ditempuh. Pikirannya berkecamuk, perasaannya campur aduk. Sementara Pak Cipto yang duduk di sebelahnya sesekali melirik. Entah mengapa, dia menaruh kepercayaan besar pada remaja yang kini duduk di sebelahnya itu. Namun dalam hatinya Pak Cipto meyakini kalau Priok punya sesuatu yang tak dimiliki orang lain. Priok memiliki cinta yang tulus pada Citra, sama seperti dirinya. Apalagi saat dia melihat Citra yang tengah kerasukan, tiba-tiba jadi jinak dan terlihat nyaman dalam pelukan Priok. Pak Cipto membelokkan arah mobilnya. Jalan aspal kini telah berganti dengan jalan tanah yang membelah hutan lebat dengan jajaran pohon besar bak raksasa yang menakutkan. Priok yang sejak tadi duduk bersandar langsung tegakkan punggungnya. Bulu kuduknya merinding. Dia tak tahu di mana kini dia berada. Dia tak berani bertanya, hanya bisa diam dengan tubuh sesekali terguncang saat mobil melintasi jalan tanah yang tak rata. Tak lama kemudian, mobil pun berhenti di dekat sebuah batu besar, tepat di tepi jalan yang dikelilingi jajaran pohon pinus yang menjulang tinggi. Pak Cipto pun turun dari mobilnya. Priok pun ikut turun tanpa diminta. Pak Cipto membuka bagasi, lalu mengambil sebilah belati besar. Kemudian diambilnya 2 buah senter, lalu salah satunya diberikan kepada Priok. "Ayo Yok, ayo," ucap Pak Cipto. Lelaki itu berkata sembari menyalakan senternya. Priok melakukan hal yang sama. Pak Cipto pun melangkah masuk ke dalam hutan, sementara Priok mengekor di belakangnya. Setelah puluhan langkah, tiba-tiba sorot cahaya lampu senter Priok menangkap sosok Citra di kejauhan. Pak, Citra Pak, itu Citra." Pak Cipto seketika menoleh, seraya mengarahkan senternya. Citra yang tadinya diam, tiba-tiba berlari lalu menghilang di telan gelapnya hutan. Citra! Pak Cipto pun berteriak lantang. Dia langsung lari memburu, disusul Priok yang berlari di belakangnya. Dalam gelap, Pak Cipto bergerak begitu tangkas. Dia seakan tahu kemana dia harus menuju. Sementara Priok yang tak kenal medan justru beberapa kali terpeleset bahkan terjatuh. Hingga tak lama kemudian, Pak Cipto menghentikan larinya. Priok yang tercecer di belakangnya akhirnya bisa menyusul, lalu ikut berhenti sambil membungkuk terengah-engah. Pak Cipto menatap ke arah rumah kayu tak jauh dari tempatnya berdiri. Tapi bukan rumah itu yang jadi fokus pandangannya, melainkan Citra yang dia mematung tepat di depan rumah itu. Citra! Priok berteriak girang seketika melihat Citra. Tapi dia langsung kaget begitu menyadari kalau ternyata Citra tidak sendiri.
Gadis itu tengah berdiri di samping sosok hitam berambut putih panjang dengan mata merah menyala. "Lepaskan dia, lepaskan. Selama ini sudah kuturuti apa maumu. Aku minta kamu tepati janjimu," ujar Pak Cipto. Sang iblis tak bergeming. Dia malah menyeringai memamerkan taringnya yang menakutkan. Sedangkan Citra masih tetap diam dengan pandangan kosong bagai robot tak bernyawa. Priok tak berani bersuara. Dia benar-benar takut. Andai saja bukan demi Citra, mungkin sejak tadi dia sudah lari terbirit-birit. Pak Cipto selipkan belati besarnya di balik pinggang, kemudian membentangkan kedua tangannya seolah membuka diri. "Bawa aku untuk gantikan putriku," ucapnya kepada iblis itu. Priok seketika kaget. Dia tak menyangka kalau Pak Cipto punya pikiran seperti itu. Sekarang Priok mengerti mengapa Pak Cipto terus memintanya untuk menjaga Citra. Ternyata lelaki itu telah siap untuk pergi demi putrinya. Sang iblis kembali menyeringai, lalu mengangguk 1 kali, pertanda dia menerima apa yang Pak Cipto tawarkan. Pak Cipto menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh pada Priok. "Bawa Citra pergi dari sini, yuk," ucapnya lirih. Seusai berkata seperti itu, Pak Cipto mulai melangkah maju, lalu berhenti tepat di depan iblis itu. "Aku siap, aku siap." Sang iblis julurkan tangannya, lalu mencengkram leher Pak Cipto dengan kuku jarinya yang runcing. Pria bergidik ngeri. Dia merasa bakal terjadi sesuatu yang buruk. Mampus, mampus. Tiba-tiba Pak Cipto menghunus belati besarnya, lalu menghujamkannya tepat ke dada iblis itu. Sang iblis menjerit keras. Darah membuncah dari dadanya yang tertikam belati. Lalu terjadilah sesuatu yang tak masuk akal. Wujud sang iblis seketika berubah jadi sosok seorang wanita. Priok terenyak dengan bola mata membesar. Dia mengenali wanita itu. Wanita dalam lukisan Ibu Sundari. Tubuh Ibu Sundari rubuh, lalu terkapar meregang nyawa. Pak Cipto terkejut. Matanya terbelalak seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sundari? Mulut Pak Cipto berucap gegap. Lelaki itu nampak terguncang. Dia baru sadar. Dia yang mengira kalau sudah berhasil melukai iblis itu, ternyata malah terperdaya hingga menikam istrinya sendiri. Lelaki itu berlutut, lalu mengguncang-guncang tubuh istrinya. Dia mencoba tutupi bekas lukanya dengan telapak tangan demi hentikan pendarahannya. Tapi percuma. Ibu Sundari sudah tidak bernyawa. Sundari! Sundari! Pak Cipto berteriak putus asa. Untuk kesekian kalinya dia telah tertipu. Kini dia menyesal, merasa bodoh karena sudah berpikir mampu menghabisi sosok iblis keji itu hanya dengan sebilah belati. Pak Cipto menengadah, nanar menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba dia menyayat lehernya sendiri. Pak Cipto kelojotan dengan darah mengalir dari luka menganga di lehernya. Priok seketika palingkan wajah. Dia tak sanggup melihat. Peristiwa ini terlalu berat untuk disaksikan remaja seusianya. Tubuh Pak Cipto kemudian diam tak bergerak, terkapar bersimbah darah, persis di samping jasad Ibu Sundari. Sementara Citra yang sejak tadi diam, kini tersenyum lalu berpaling pada Priok. Kamu berikutnya. Citra menunjuk Priok sambil berbicara dengan suara yang aneh, seperti suara banyak orang yang berucap bersamaan. Priok tersurut mundur, lalu lari beramburan. Dia tahu gadis itu bukan Citra lagi. Dia memang telah berjanji untuk menjaga Citra. Tapi baginya, Citra kini sudah tak mungkin lagi dia lindungi. Bagaimana bisa dia melawan iblis? Dia hanya pemuda tanggung yang tak mengerti apa-apa. Meskipun dia rela mengorbankan nyawanya demi Citra, tapi dia tahu hal itu akan sia-sia. Priok terus berlari tak tentu arah, menembus gelapnya hutan dengan hati ketakutan. Tapi kemanapun dia berlari, suara itu selalu terdengar seolah mengikuti. Kamu berikutnya. Kamu berikutnya. Priok semakin ketakutan. Dia mencoba berlari lebih kencang meski kakinya terasa berat. Dia merasa nyawanya kini tengah terancam. Tapi dia mau selamat. Dia tak mau ikut mati di tempat ini. Entah sudah berapa lama Priok berlari, tapi sang hutan seolah tak memberikan jalan keluar. Kakinya ngilu, tubuhnya letih, hingga sebuah akar melintang membuat Priok tersandung, lalu jatuh tersungkur mencium tanah. Priok ingin segera bangkit tapi tak bisa. Tenaganya habis tak tersisa.
Kini dia hanya bisa terkapar terengah-engah. Dadanya naik turun dengan ritme tak beraturan. Tenggorokannya kering, pandangannya mengabur menatap langit yang gelap. Dia pasrah, dia menyerah. Kini wajah ibunya terbayang-bayang di pelupuk matanya. Ibu, tolong aku, Bu. Kemudian gelap. Priok tersadar saat sinar matahari menyentuh wajahnya. Perlahan-lahan dia membuka mata, namun kembali memicing karena silau. Bunyi burung berkicauan terdengar dari segala arah. Pelan-pelan Priok bangkit, lalu duduk bersimpuh di atas tanah. Sekujur tubuhnya terasa layu. Sejenak dia pandangi kakinya yang perih dan berdarah. Dia alihkan pandangan menjelajah sekitarnya. Lalu dia sadar kalau dia masih ada di dalam hutan. Susah payah Priok berdiri lalu berjalan tertati-tati. Dia sama sekali tidak tahu harus kemana. Jajaran pohon yang rapat membuatnya kesulitan menentukan arah. Namun matanya berbinar ketika melihat jalan tanah dengan banyak jejak roda. Semangatnya muncul kembali. Dia merasa punya harapan untuk keluar dari tempat ini. Dia ikuti jalan itu hingga akhirnya melihat seseorang lelaki yang sedang mengendarai motor di kejauhan menuju ke arahnya. Priok lambaikan tangan hingga motor itu berhenti. Sang lelaki pengendara nampak terkejut melihat tampang Priok yang tak karuan. "Ya Allah, kamu kenapa, Dik?" "Tolong saya, Pak, tolong saya." Priok lalu terjatuh terduduk. Sang lelaki bergegas turun dari motornya, kemudian membantu Priok berdiri lalu memapahnya. "Kamu masih kuat pegangan?" tanya lelaki itu yang kini telah siap di atas motornya. Sementara Priok yang membonceng di belakangnya hanya bisa mengangguk lemah. 2 tahun kemudian, "Yuk, besok kamu jadi nginep di rumah teman kamu?" Bu Prapti bertanya kepada Priok yang tengah duduk di hadapan buku-bukunya. "Jadi, Bu, kan mau kerjain tugas. Memangnya kenapa, Bu?" tanya Priok. "Nggak apa-apa, cuma tanya aja." "Ya udah, Ibu mau antar kue ke tempat Mbak Lisa dulu," jawab ibunya. "Apa mau Priok antar, Bu?" tanya Priok. "Nggak usah, kamu kan lagi belajar," jawab ibunya. Priok mengangguk. Bu Prapti melangkah keluar rumah sambil bersenandung, sementara tangannya menenteng keranjang berisi kue jajanan pasar. Priok menatap keluar jendela, melihat ibunya yang kian menjauh hingga tak nampak lagi. Dalam hati, Priok senang. Ibunya kini nampak baik-baik saja setelah apa yang mereka lalui selama ini. Lalu terdengar ponselnya berdering. Priok pun segera menjawab panggilan ponsel itu. "Yok, kamu lagi ngapain?" tanya Dina di seberang sana. "Ini lagi kerjain tugas. Memang kenapa?" jawab Priok sambung bertanya. "Nanti malam kita jalan yuk. Ada film horor baru. Katanya sih seru," ucap Dina. Sorry Din, kayaknya nggak bisa. Tugasku banyak banget. Lain kali aja ya," jawab Priok. Ya udah deh, nggak apa-apa. Semangat ya belajarnya," sahut Dina di seberang sana. Kemudian mengakhiri pembicaraannya. Priok pun menghela napas. Setelah sekian lama, Dina masih saja coba mengambil hatinya. Tapi Dina tidak salah. Priok yang terlalu baik hingga tak tega memberi penolakan tegas sampai Dina merasa punya harapan. Sebenarnya, Priok sudah mencoba untuk membuka hati pada Diana. Tapi semua itu terasa sulit karena bayang-bayang Citra tak bisa lepas dari ingatannya. Priok kembali fokus pada buku-bukunya. Tapi buku-buku itu malah mengingatkannya akan sosok Pak Cipto. Hatinya selalu terenyuh setiap kali terkenang segala kebaikan lelaki itu. Bagaimana tidak, selama hidupnya Pak Cipto telah membantu keluarganya. Bahkan Priok saat ini bisa kuliah karena Pak Cipto diam-diam telah mentransfer uang dalam jumlah yang sangat besar sehari sebelum peristiwa itu. Kenyataan itulah yang membuat Priok sampai saat ini masih merasa berhutang budi. Hutang budi yang coba dia bayar dengan sengaja bertahan di tempat ini bersama ibunya demi merawat rumah Pak Cipto yang kini kosong. Mengenang Pak Cipto membuatnya kembali teringat akan peristiwa di dalam hutan itu. Sampai sekarang Priok masih tak mengerti kemana jenazah Pak Cipto dan Ibu Sundari. Setelah dilakukan pencarian, jenazah mereka tak bisa ditemukan, termasuk dengan Citra yang ikut menghilang entah kemana. Ketiganya bagai lenyap di telan bumi. Tapi Priok percaya Citra masih ada di sana.
Kamu berikutnya. Kamu berikutnya. Priok bergumam menirukan suara yang dia dengar dalam pelariannya malam itu. Suara yang juga kerap hadir dalam mimpinya, di mana dalam mimpi itu juga dia melihat Citra yang tengah berdiri sambil melambaikan tangan di depan rumah kayu. Esok harinya, Priok pamit pada ibunya untuk pergi menginap di rumah teman kuliahnya. Tapi ibunya tak tahu kalau Priok punya rencana lain. Ya sudah, belajar yang serius, jangan malah pada bercanda, pesan Bu Prapti saat Priok mencium tangannya. Iya Bu, baik, jawab Priok. Priok lantas menyalakan motornya, lalu pergi dengan rasa bersalah karena sudah membohongi ibunya. Tapi hal itu terpaksa dia lakukan demi mencari jawaban atas segala pertanyaan selama ini. Priok terus memacu motornya jauh meninggalkan kota. Sepanjang jalan, hatinya berdebar-debar, perasaannya campur aduk. Setelah sekian lama, akhirnya dia merasa punya cukup nyali untuk kembali ke tempat itu demi mencari petunjuk keberadaan Citra. Hari menjelang maghrib, ketika motor Priok melintas jalan tanah yang membelah hutan. Sepanjang jalan, dia coba mengingat-ingat dan meyakini kalau dia tak salah arah. Wajah Priok langsung sumringah saat melihat jajaran pohon-pohon pinus yang menjulang. Hingga akhirnya, dia menepi begitu melihat sesuatu yang dia kenali. Priok pun turun dari motornya. Sejenak, dia pandangi batu besar itu. Setelah sekian lama, tempat itu tak banyak berubah. Rasanya seperti baru kemarin dia ada di tempat ini. Matanya kini tertuju pada satu titik. Titik di mana malam itu dia mengawali langkahnya masuk ke dalam hutan bersama Pak Cipto. Meski kini ditumbuhi semak belukar, tapi semua itu tak mampu mengaburkan ingatannya. Priok melangkah masuk melewati sela-sela jajaran pohon. Hari yang makin gelap membuatnya harus menyalakan senter. Dia terus berjalan dengan hati-hati. Rasa takut yang sempat hinggap tak mampu lunakkan tekadnya yang sudah membaja. Tapi setelah sekian lama berjalan, Priok tak juga temukan apa yang dia cari. Ingatannya ternyata tak cukup kuat untuk menentukan arah langkahnya. Tapi Priok tak mau menyerah. Dia sudah bersusah payah untuk sampai ke tempat ini. Tak ada lagi alasan untuk mundur. Priok menyorotkan senternya ke sana kemari. Hawa dingin yang mulai datang sama sekali tak dihiraukannya. Hingga akhirnya sorot senternya menangkap sesuatu di kejauhan. Priok mempercepat langkahnya setengah berlari. Entah mengapa, kini dia jadi antusias. Sampai akhirnya dia berhenti, lalu berdiri sambil menatap nanar. Rumah itu, Priok bergumam sambil memandang ke arah bangunan kayu kusam yang ada di depannya. Dadanya berdebar-debar, bulu kuduknya berdiri. Setelah sekian lama, kini dia telah sampai pada tempat penuh kenangan buruk itu. Priok melangkah hati-hati masuk ke dalam rumah kayu itu yang kini hampir rubuh. Senternya menyorot setiap sudut yang nampak kotor dipenuhi akar menjalar. Tapi di dalam rumah itu, Priok tak menemukan apa-apa. Dia kecewa. Lalu, dia memutuskan untuk mencari di tempat lain. Namun ketika dia sampai di ambang pintu, betapa dia terperangah melihat seseorang yang sedang berdiri di luar sana. Citra, Citra, Priok berucap lirih. Sosok yang selama ini dia rindukan kini ada di depan matanya. Tanpa sadar, Priok melangkah mendekat. Jantungnya berdegup keras, darahnya berdesir kencang. Matanya tak berkedip menatap Citra, seolah tak ingin kehilangan lagi. Citra, Citra, Priok mencoba memanggil. Kini, Citra hanya beberapa langkah di depannya. Priok amat berharap kalau ini benar-benar Citra, walaupun hati kecilnya berkata bukan. Kamu berikutnya, kamu berikutnya. Tiba-tiba, Citra berkata dengan suara seperti beberapa orang yang berucap bersamaan, sama persis seperti yang Priok dengar waktu itu. Apa maksudmu? Priok beranikan diri untuk bertanya. Dia sadar dengan siapa kini dia berhadapan. Tapi Priok yakin sang iblis tak akan mencelakainya. Dia percaya kalau ada alasan lain mengapa dia dibiarkan hidup. Padahal kalau iblis itu mau, dia sudah mati sejak dulu. Jadilah abdiku yang berikutnya. Tumpahkan darah perjanjianmu di tempat ini saat purnama nanti. Maka akan kukembalikan dia. Bahkan aku akan memberimu lebih daripada itu.
Citra kemudian menyeringai penuh misteri, lalu menghilang di telan kegelapan. Citra, Citra. Pria memanggil kaget. Dia tak siap dengan kepergian Citra yang sekejap mata. Tadinya dia ingin bergerak mencari, tapi dia tahu kalau itu akan percuma. Kini, pria hanya bisa tertegun. Sekarang dia mengerti. Rupanya selama ini iblis itu punya rencana besar untuknya. Ternyata sang iblis sengaja membawa Citra bukan untuk mengingkari perjanjian dengan Pak Cipto, tapi untuk memancingnya agar dia berusaha membebaskan Citra. Iblis itu ternyata tahu kalau dia sayang pada Citra. Iblis itu tahu kalau dia rela melakukan apapun demi gadis itu. Priok akhirnya memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sepanjang langkahnya menembus gelap, terjadi perang sengit antara iman dan cinta dalam hatinya. Apakah dia akan memenuhi permintaan iblis itu? Tapi itu artinya dia akan berkhianat pada Tuhan dengan mengabdi pada sang iblis. Tapi kalau dia menolak, dia akan kehilangan Citra untuk kedua kalinya, bahkan untuk selamanya. Beberapa minggu kemudian, malam kian larut. Bulan purnama bersinar dengan cahaya keemasan. Pria memacu motornya, menggilas jalan tanah yang tak rata. Setelah malam ini, hari-harinya tak akan pernah lagi sama. Sebuah keputusan besar telah dia buat. Dia akan membawa Citra pulang malam ini. Akan dia tumpahkan darah perjanjian itu untuk sang iblis, lalu siap menjadi abdinya yang baru. Ini jelas sebuah keputusan yang nekat. Terdengar gila dan bodoh bagi kebanyakan orang. Tapi bagi Priok, semua akan menjadi benar bila itu tentang Citra. Cintanya pada Citra bagi gunung es yang tak pernah cair. Kehilangan Citra selama ini membuat jiwanya terasa kosong. Andai saja tak ada ibunya, mungkin dia sudah lama gila. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan dia telah memilih untuk membuka lembaran hidup yang baru. Meski dia tahu kalau perjalanannya akan penuh dengan darah dan pengorbanan, tapi dia sudah siap dengan segala resikonya. Lagi pula, harta dan kekayaan dari sang iblis akan membuat derajatnya menjulang sangat tinggi. Dia akan jadi sepadan dan layak bersanding dengan Citra tanpa harus merasa rendah. Begitu lama dia hidup sebagai hamba, begitu lama dia tundukkan kepala. Mungkin tiba saatnya dia menjadi raja, hidup bersanding dengan Citra sebagai permaisurinya. Nah, seperti itulah kisahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari part awal sampai part akhir. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.